Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau berbagi sebuah project baru teman-teman, dan ini menurut saya nggak kaleng-kaleng ya, karena ini sudah saya cek ya di beberapa, dan ini menurut saya bukan hanya ngomongin kita mau dapat airdrop, mau dapat cuan teman-teman, tapi secara fungsi dari sebuah aplikasi ini bisa langsung digunakan dan ada manfaatnya langsung teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman jangan skip video ini ya, dan pastikan sudah subscribe channel GM Network. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Nah, ini ya teman-teman ya, kita sudah ada di sebuah halaman. Di sini teman-teman kita bisa melihat peta dunia ya, ini global ya. Ini di sini ada peta Indonesia. Ini apa sih teman-teman yang titik-titik biru ini ya? Ini adalah titik-titik atau spot-spot ya, dimana ini adalah jaringan ya, jaringan WiFi yang bisa terkoneksi dengan kita semua. Ya, kita mau bahas sebuah project baru yang bernama Roam ya, atau Roamer, itu biasanya disebutnya seperti itu, cuman ini adalah Roam ya. Apa itu? Nah, ini adalah sebuah project yang dengan konsep itu DePIN ya, ini jadi desentralisasi physical infrastructure network ya, kayak gitu. Dan ini memang lagi trending ya, dan memang sedang dikembangkan teknologi DePIN ini kayak gitu teman-teman. Nah, dan rata-rata di project DePIN itu lebih worth it ya ketimbang airdrop yang ada di Telegram yang apa, play to earn itu ya, atau tap to earn kayak gitu. Nah, ini kayaknya lebih potensial yang model-model DePIN kayak ginilah ya. Nah, sebenarnya saya kemarin tuh karena ngecek ini di CoinMarketCap ya. Di sini kan ada cryptocurrency terbaik yang akan datang. Artinya ini adalah potensi ya, project-project yang kemungkinan akan launching kayak gitu. Nah, ini salah satunya nih Roam ini masuk nih teman-teman ya. Masuk, dan saya sebenarnya sudah main lama teman-teman ya. Nggak lama banget sih, paling ya 2-3 bulan lah. Nah, itu sudah saya testing, terus saya coba-coba aplikasinya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, sebuah project itu kalau serius atau enggak, pastinya dia sebelum launching ya, sebelum rilis, harusnya dia itu sudah memberikan namanya itu white paper ya. Nah, jadi orang itu biar paham dulu dengan konsep yang mau ditawarkan kayak gitu ya. Dan ini Roam ini decentralized ya, open roaming Wi-Fi networks ya. Ini teman-teman boleh baca sendiri di websitenya. Ini wah, kalau menurut saya ini enggak kaleng-kaleng ya, secara dia bikin apa namanya, ini penjelasan menurut saya cukup detail lah ya. Jadi dia menjelaskan nih cara kerjanya kayak apa gitu kan, karena sebuah teknologi itu takutnya nanti kalau nggak jelas bisa cuman mau tipu-tipu kan juga bisa. Ini memang bener-bener dijelaskan gitu loh, nanti dia mau seperti apa itu dijelasin sama dia di white paper ya. Jadi teman-teman boleh cek aja sendiri, saya nggak akan bahas white paper karena ini ada berapa halaman nih guys, kita cek dulu ya. Buset, ini kayak skripsi nih guys, sampai 87 ya teman-teman, sampai 87 halaman ya kalau teman-teman mau baca. Jadi dia memang sudah menjelaskan dengan detail seperti itu. Nah, ini websitenya ya, di Roam XYZ ya, wiroam.xyz ya, seperti itu websitenya. Nah, di sini jelajahi dunia hubungkan orang-orang ya, seperti ini ada aplikasinya teman-teman. Kalau mau download nanti saya sertakan di deskripsi atau di komen ya. Ini jelajahi Roam, tingkatkan pengalaman digital Anda dalam ekosistem Roam ya, dimana setiap fiturnya menjanjikan pengalaman dan koneksi baru. Jadi penambang berkeliaran ya, tambahkan WiFi untuk mendapatkan penghasilan ya. Ini kan udah jelas ya. Selain dia punya apps, dia juga punya apa ya, ini namanya perangkat ya. Perangkat ini apa teman-teman? Ini adalah sebuah router dan access point. Jadi kalau biasanya di rumah kita itu kan menggunakan WiFi, itu biasanya misal pakai jaringan dari beberapa provider, itu kita untuk menyebarkannya misalnya fiber gitu ya, itu kan pasti pakai router ya. Nah, atau pakai access point, yang dimana access point ini fungsinya untuk memperluas ya jaringan WiFi nya kayak gitu. Nah, jadi perangkat ini tuh biasanya kan nonstop ya, 24 jam si router ini berjalan. Nah, di perangkatnya si Roam ini, routernya atau access pointnya ini bisa sekaligus nambang teman-teman ya, karena memang ini jalan 24 jam ya. Kemudian di sini ada tokennya juga, ini nanti tokennya Roam ya gitu. Kemudian ada hadiah check-in seperti itu. Nah, ini teknologi dasarnya seperti inilah, teman-teman boleh baca. Nah, nanti saya mau jelaskan cara mainnya, terus gimana nanti prosesnya, terus keuntungannya apa buat kita ya, walaupun kita misalnya nggak dapat airdropnya, lalu keuntungannya apa gitu. Nah, ini yang mau saya jelaskan ke teman-teman.
Selain itu dia juga punya beberapa produk lain ya, selain ini WiFi router, access point, dia punya ROAM app, ROAM Explore, ROAM eSIM ya, ROAM LOAN, ROAM Growth, dan ROAM Discovery. Ini apa ya, teman-teman boleh baca sendiri. Yang jelas ini ada namanya ROAM eSIM, ini yang jelas ya, unlock seamless ya, global connectivity with ROAM eSIM ya. Enjoy. Jadi kan eSIM itu kayak electronic SIM card ya. Kalau di handphone itu kan biasanya pakai SIM card yang kartu fisik gitu. Nah, besok ke depan kayaknya akan beralih ke eSIM ya. Jadi nomor kita itu elektronik aja seperti itu. Jadi nggak butuh-butuh perdana ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba, saya mencoba merangkum aja ya teman-teman ya. Merangkum secara bahasa yang paling gampang aja. Karena ini mungkin terlalu teknis dan bagi kita yang mungkin awam itu membingungkan lah seperti itu. Ini saya langsung ke poin-poin aja. Kita coba cek langsung ke aplikasinya. Nah, oke ya teman-teman ya, ini adalah sebuah aplikasi yang saya sebutkan tadi, adalah aplikasinya ROAMS. Dan di sini itu ada app dan juga ada wallet. Karena memang dia berjalan dengan konsep blockchain ya, dan dia tentu ada tokennya. Jadi di sini itu nanti kita ada kemungkinannya itu bisa untuk bertransaksi ya, bertransaksi ke beberapa apa namanya nih, koin-koin atau token ya. Di sini ada Ethereum, Solana, BNB ya. Ini macam-macam lah. Nah, kemungkinan seperti itu, dan juga ada NFT nih di walletnya, di wallet dari si ROAM ini ya. Nah, kemudian apa aja nih yang perlu kita explore lagi? Keuntungannya ya, EDID ini memungkinkan kamu terhubung ya ke WiFi yang gratis dan menghasilkan ya hadiah dengan memvalidasi WiFi di area ya, di area kita, maksudnya seperti itu. Nah, jadi dia menghubungkan ya antara Web 2 dengan Web 3 seperti itu teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita ke app-nya ya teman-teman. Kalau wallet mungkin mirip-mirip lah sama yang lain. Nah, ini yang teman-teman, ini cara kerjanya kita ngapain aja nih. Nah, cara kerjanya itu konsepnya, kita sebagai user ya, kalau di rumah itu punya WiFi, kita itu bersedia untuk membagikan WiFi kita ke komunitas ROAM ya. Caranya gimana ya? Dengan kita add atau menambahkan WiFi kita itu mengizinkan untuk di listing ya, didaftarkan di daftar WiFi. Nanti masuk ke yang peta tadi, peta dunia tadi yang ada titik-titik tadi. Nah, tujuannya untuk apa teman-teman? Jadi ketika kita membagikan WiFi kita ini, kita itu akan mendapat reward teman-teman. Nah, itu tadi yang dibilang kita memvalidasi. Nah, jadi kalau di rumah ya, ini kan saya pakai WiFi di rumah, ini saya bagikan. Kemudian kalau sudah saya bagikan, nanti saya akan dapat reward. Biasanya rewardnya lebih besar dibanding kalau kita membagikan WiFi yang umumnya, yang public ya, public WiFi itu yang free hotspot, itulah free WiFi yang di mall, di misalnya di stasiun atau dimanapun itu ya, di tempat-tempat umum itu ada yang free WiFi yang tanpa harus pakai password. Itu biasanya kalau di sini di aplikasi ROAM itu dapat poin tapi nilainya lebih kecil. Nah, kalau mau yang lebih besar ya WiFi yang pakai ini teman-teman, yang private ya, artinya yang pakai password. Jadi kalau mau login butuh password dulu. Nah, ini karena di rumah saya ini ada WiFi, saya coba bagikan ke ROAM. Nah, kalau teman-teman mau nambahin poinnya nanti itu ya dengan cara nambahin tuh, nambah-nambah WiFi gitu ya. Nambah-nambah WiFi di tempat-tempat umum. Nyari aja yang free WiFi itu, boleh aja di-share gitu, atau main ke cafe ya, ke warung kopi itu kalau ada WiFi kan tanya, "Bang, passwordnya apa, Bang?" Habis itu ditambahin tuh. Nah, kita menambahkan titik-titik itu ke jaringan si ROAM ini teman-teman. Nanti dapat poinnya seperti itu. Terus selain kita menambahkan itu untuk dapat poin, kita itu check in ya, contohnya seperti ini, check in di WiFi kita. Nah, kita akan check in ya, di sini itu ada WiFi saya, bla 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 lah seperti ini. Di sini kan ada passwordnya juga nih teman-teman. Nah, passwordnya inilah yang saya bagikan ke mereka ya. Jadi nanti para user ya, nanti akan saya tunjukkan kemudahannya ya, seperti itu. Nah, ini saya bagikan ke ROAM dulu, kemudian ini saya check in. Nah, kayak gini. Dia masih proses dulu. Terus ini jaringannya Solana dan confirm. Kita tunggu dulu. Nah, ini dapat stiker nih ya, you have received a sticker ya. Cuman ya sampai hari ini saya ini belum ngerti fungsi dari stiker ini apa gitu. Kok dikoleksi cuman nggak ngerti tuh nanti jadi apa. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga dikasih. Oke, nah selanjutnya di sini please select a reward. Jadi teman-teman boleh pilih nih mau yang 10 ROAM points
atau 5 eSIM data kredit. Jadi ini kan fungsinya untuk ketika kita misal ya punya eSIM gitu, cuman saya nggak menggunakan dan nggak tahu lah, belum mau ke situ, jadi saya lebih ke poin aja. Saya pilih poin kayak gini. Oke. Nah, you have received 10 PTS ya, poin. Garis. Oke, kalau sudah, kalau di share dapat PTS for first weekly share ya. Ini kita share aja, coba cari cuan HP kayak gini aja. Oke. Nah, oke, kemudian kembali lagi. Oke, successful ya, claim your 20 poin dan oke, ke quest katanya mana nih. Nah, ini claim 20 PTS ya. Jadi seperti itu aja teman-teman, tugasnya setiap hari lah check in ya, tugasnya seperti itu ke wifi kita. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan eSIM ya seperti kayak kita kartu lah, butuh ngisi kan kuota seperti itu. Nah, ini mungkin sistemnya seperti itu, jadi kita bisa pilih rewardnya itu untuk ini ya, global eSIM ini tadi, untuk dapetin data gratis seperti itu. Di bagian reward nih ya, saya tunjukkan ini poin-poin saya, kemudian my sticker. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya nggak ngerti ini fungsinya apa, cuman kok ada level-levelnya juga, ada common, rare, epic, dan legendary ya. Ini nggak ngerti fungsinya apa nanti, ya udahlah diterima aja. Terus my eSIM data, ini saya pernah nyoba, ini dapat 50 poin, cuma kan karena nggak ngerti ya, belum mau menggunakan. Nah, jadi konsep dia itu sebenarnya gini loh teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasannya yang paling gampang ya teman-teman mengenai aplikasi Roam ini, fungsinya apa ya, selain kita mau ngomong dapat cuan atau mau nyari cuan dari aplikasi Roam ini. Jadi ini contohnya seperti ini. Ini misalnya nih saya orang mana ya enaknya, saya orang ini aja lah nih, saya misal orang Bangladesh ya, atau orang Pakistan atau orang India. Nih kita perindapan. Nah, saya ini turis perindapan, saya terbang ke Indonesia misalnya main. Nah, saya ini kan pertama akan tiba di Jakarta ya, di Soekarno-Hatta. Nah, saya udah nyampe nih di Soekarno-Hatta, nyampe ke sini. Nah, ketika saya datang ke Indonesia, nomor telepon saya atau SIM card saya itu kan masih nomor ini ya, jaringannya sana, jaringan Bangladesh, jaringan network perindapan. Nah, ketika saya datang ke Indonesia, itu biasanya teman-teman ya, problemnya apalagi handphonenya handphone sana kayak gitu kan, email dan segala macam itu kan emailnya kan email sana ya, jadi nggak bisa terkoneksi, jaringannya tuh tiba-tiba hilang. Jadi handphone tuh udah bener-bener putus jaringan ya, karena ada namanya roaming teman-teman. Itulah kenapa dia ini, si Roam ini ceritanya mau membereskan ya, menyelesaikan masalah dengan roaming. Nah, ketika kita itu datang, misalnya saya datang ke Jakarta, walaupun handphone saya ini nggak bisa connect internet, bahkan telepon SMS nggak bisa misalnya ya, karena saya ada handphone dari luar negeri itu datang ke Indonesia, ini handphonenya dibawa saudara kayak gitu, datang ke sini nggak bisa. Nah, yang bisa tuh cuman nyalain wifi. Nah, handphone tuh udah jadi kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapa karena nggak bisa kuotanya, itu nggak bisa, jaringan datanya tuh nggak bisa connect. Nah, bisanya cuman wifi. Nah, disitulah fungsinya, kita kan pasti hanya bisa wifi. Nah, si Roam ini menyediakan titik-titik map ya atau peta. Di sini loh ada wifi yang bisa kamu hubungkan. Caranya kita ke bagian explore kayak gini teman-teman. Nah, ini kan muncul nih ya yang warna ungu-ungu ini. Ini apa artinya? Ini adalah titik-titik atau pengguna ya, atau community yang membagikan jaringan network wifi-nya ya, yang boleh orang akses teman-teman. Jadi misal saya tadi itu, saya ini orang perindapan, orang Bangladesh, saya datang ke Jakarta, nggak connect nih handphone saya nih. Nah, solusinya apa ya? Solusinya dengan ini, pakai aplikasi Roam ini. Nah, nanti kan saya bisa main nih di daerah mana nih, Sarinah nih guys. Nah, deket Sarinah nih ternyata ada nih di MH Tamrin nih teman-teman, Jakarta ya. Oke, ini kan area cukup terkenal ya. Nah, ini ada ungu ya teman, boleh cek nih ada ungu. Nah, ungu ini itu adalah wifi yang dibagikan oleh community ya, yang tadi itu dia menambahkan wifi nya, kemudian kita klik nih teman-teman. Nah, ini kan udah muncul nih ya teman-teman. Nah, ini ekonomi wifi. Nah, ini kita bisa connect ketika udah di sana teman-teman, dan ini kayaknya public ya, jadi ini adalah internet public teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa connect karena ini nggak ada passwordnya kayaknya. Oke, ini bisa di connect oleh siapa saja. Kemudian kalau kita mau cari yang lain nih, kita cari-cari dulu ya teman-teman, yang mana nih.
Misalnya kita cari daerah Tebet aja lah ya, Tebet di Jakarta sini. Cari yang kalau bisa yang pribadi, jangan yang umum. Kalau yang umum kan semua orang bisa connect ya. Kita cek dulu mana nih, ada perumahan nggak. Misalnya ini ya, Siskin. Nah ini teman-teman ya, teman-teman boleh cek sendiri. Di sini ada wifi ya. Skin itu di Jalan Haji Ahmad ya, Bakri Timur ya, Menteng Atas, Setiabudi di Jakarta Selatan ya. Nah Jaksel ini ada name wifi-nya ya. Terus di sini adalah community wifi tipenya seperti itu. Nah di sini tuh ada passwordnya, teman-teman boleh lihat di sini ya. Ini saya sensor aja. Nah di sini muncul nih guys password dia ya. Jadi kita bisa connect tuh ketika kita, misal saya orang Bangladesh tadi, saya misalnya orang Perindapan ke Indonesia di daerah Setiabudi sini ya teman-teman. Nah aku bingung nih karena handphoneku kena roaming, nggak bisa connect. Akhirnya aku pakai wifi, aku bisa nih connect ke sini. Nah ini konsepnya kan jadi membantu orang yang mungkin bepergian ya antar negara kayak gitu. Nah kalau saya kan biasanya perginya antar planet teman-teman, jadi lebih sulit lagi ya. Nah ini seperti itu kemudahannya. Nah ini pasti ada yang bertanya terusan, berarti kalau misal nih aku punya wifi, aku bagikan ke Roam, terus kebetulan tetanggaku tuh tahu dan dia juga install aplikasi Roam, tapi di rumah tetanggaku itu nggak pakai ini, dia nggak punya wifi, dia cuma install aplikasi Roamin aja. Nah dia kan ngecek nih, kok wifi-nya, wifi punyaku ini itu kok masuk nih ke handphone dia, berarti kan dia juga tahu password password dari wifi yang di rumah saya ini kan. Nah jadi dia bisa connect ke wifi saya ya, jawabannya bisa. Nah wah kalau kayak gitu dia bisa nggak bayar internet dong kayak gitu, berarti kan cuma nyerobot wifi kita aja gitu, cuma numpang ya, gratisan kayak gitu. Nah buat teman-teman yang takut kalau wifi nya seperti itu, yang mau dibagikan ke Roam ini, takut kalau diakses orang kemudian dia malah ngambil internet kita ya kayak gitu, nah tanpa bayar kayak gitu. Caranya ada teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman misalnya punya wifi di rumah ya, itu harus disetting SSID nya. Misalnya nih saya punya wifi mau tak bagikan nih, free internet gitu misalnya, free wifi gitu kan, semua orang boleh akses kayak gitu. Nah tak bikin SSID, di situ kita bisa setting limitasi teman-teman. Misalnya speednya lah kita batasin cuman berapa, namanya juga gratisan kok, mintanya kenceng ya kayak gitu teman-teman. Nah nanti kan orang-orang yang misalnya mau connect ya silahkan connect, tapi pakai SSID yang saya bagikan ke Roam ini, mungkin speednya lebih rendah ketimbang yang tak pakai sendiri di rumah yang untuk anggota keluarga misalnya seperti itu. Nah itu triknya ya teman-teman ya, jadi kita masih dapat poin juga gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang punya wifi di rumah mau di Roam, menurut saya itu tadi, datang aja ke settingan di router, itu kan ada manajemen ya, kita bisa nambahin SSID itu. Untuk speednya kan boleh dilimitasi juga, dan boleh disetting tuh hanya berapa device yang boleh connect bersamaan ya kayak gitu. Jadi kan itu untuk melimit sebenarnya ya, untuk melimit si orang yang connect kayak gitu. Itu solusi ya dari saya, misalnya takut gitu nanti kalau ada yang nyolong wifi kita. Nah oke ya, jadi seperti itu aja ya, itu konsep dari si Roam ini. Kalau teman-teman berminat dan tertarik ya, jadi misalnya yang ingin dapat kuota lah ya, mau dapat kuota ya, nyari aja map ini, di mapnya si Roam ini. Mungkin di daerah teman-teman banyak sekali yang nge-share juga nih mau berbagi internet, jadi kan kita bisa terkoneksi gitu dengan aplikasi si Roam ini. Jadi silakan aja kalau mau join, nanti tak kasih linknya ya di deskripsi dan ada di komentar, itu pakai referral saya kalau mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat buat saudaranya, temennya, atau siapalah temennya mungkin yang tiap hari boros kuota ya, mungkin bisa share juga. Cuman ya kalau kita numpang di wifi orang ya jangan maruk teman-teman ya, gunakan dengan bijak ya, kayak gini ini jangan dimanfaatkan untuk hal buruk. Dan di sini saya juga menambahkan beberapa ya, kalau mau nambahin poin ya, saya sudah nambahin wifi saya di rumah. Terus ini ada free wifi ya, saya bagikan. Ini ada 2 yang sudah saya bagikan. Nah teman-teman boleh hunting tuh kalau main-main, wah cari nih ada wifi nggak, warkop atau apalah, itu kan memang free wifi ya, kafe-kafe kayak gitu. Nah itu bolehlah ditambahkan, mungkin kan lumayan ya, dapat nambah poin untuk cari cuan seperti itu teman-teman.
teman-teman boleh nanti explore sendiri aplikasinya ini, karena dia sudah bilang nih ada airdrop ya, bilangnya 20 juta token roams ya. Cuma kita kan nggak pernah tahu nih berapa harganya, dan di sini ada NFT juga, nggak ngerti mungkin si stiker-stiker tadi ya. Nah, jadi inilah share your wifi and earn reward ya, Bitbank bot ya, kayak gitu. Nah kemudian ada yang menarik teman-teman ya, di event-event ini teman-teman boleh join ya. Dia juga kasih event ini, sayangnya sudah selesai ya, selesai di tanggal 25, jadi event Christmas sudah selesai. Tapi di sini ada reward. Nah rewardnya itu ini teman-teman, nah si router tadi dan akses poinnya juga ya. Lumayan loh, ini harganya tadi berapa, sekitar 500 dolar apa ya untuk routernya ya, cukup mahal ya. Terus ada roamer point dan eSIM data juga. Nah ini ada satu yang Harmony One, ini aku nggak ngerti apa. Kemudian ada Christmas sticker, mungkin ini juga poin ya. Nah teman-teman pastikan segera download aplikasinya di Play Store atau di App Store ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman. Mungkin mohon maaf kalau terlalu panjang, teman-teman boleh cek sendiri di website dia di wiroam.xyz ya teman-teman. Silahkan cek aja sendiri kalau mau baca-baca kayak gitu. Semoga informasi ini bermanfaat, selamat mencoba dan ciao.